Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel gue Loli Milky. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channel gue. Sama seperti episode sebelumnya, gue bakal bawain cerita nih. Baik cerita itu dari pengalaman teman-teman gue, atau pengalaman gue sendiri, atau kalau ada di antara kalian yang ingin berbagi pengalaman, bisa banget DM gue di Instagram. Tertera nomor HP kalian dan voice note yang berisikan tentang cerita yang ingin kalian ceritakan. Di episode kali ini gue bakal bawain cerita dari teman gue. Kebetulan tadi sore dia chat gue via WhatsApp, nyuruh gue buat bagiin ceritanya ke kalian. Kalian pasti pernah dengar kan? Bahkan gak asing lagi dengan kekerasan dalam suatu hubungan, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang masih dalam tahap pacaran. Nah, di cerita kali ini teman gue bakalan share ke kalian semua cerita dia saat awal-awal dia mengalami baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Di sini ditulis awal mulai dia dapat perlakuan kasar dari pacarnya. Pada saat itu usia pacaran mereka menginjak 8 bulan. Saat itu dia gak sengaja telat datang ke acara teman pacarnya. Disitulah pertama kali pacarnya memarahi dia di depan umum dengan kata-kata yang kurang pantas didengar. Pada saat itu dia menganggap hal yang wajar karena mungkin dia gak konsisten. Saat acara selesai di parkiran motor, pacarnya minta maaf ke dia sampai nangis-nangis. Di situ dia nerima maaf pacarnya karena dia sayang banget sama pacarnya. Ya dia pikir mungkin cuma lagi emosi. Dan setelah kejadian itu, hubungan dia dengan pacarnya kembali normal. Setelah 2 bulan dari kejadian itu, tepatnya pas dia pulang kerja, saat itu HP dia lowbat. Pas nyampe kontrakan, pacarnya udah nungguin dia dengan mimik muka yang sulit diartikan. Dia turun dari motor, pas mau ngambil kunci kontrakan, tangan dia ditarik keras. Lalu wajahnya digampar sama si cowoknya. Dia shock, nangis. Dia bingung apa salahnya. Habis ngelakuin itu, si cowoknya minta maaf dan si cowoknya bilang kalau cowoknya khawatir banget sama dia. Dengan keadaan masih kaget, dia langsung duduk di bangku. Bingung mau ngapain. Dia takut. Saat itu dia bilang ke cowoknya kalau dia udah maafin perlakuan si cowoknya dengan alasan sayang. Dia langsung masuk kamar dan nyuruh si cowoknya pergi. Sudah kejadian ditampar malam itu, si cowoknya sering ngelontarin kata-kata yang merendahkan dia, baik itu lagi berdua maupun di depan umum. Dia pikir itu hal yang biasa, karena dipikir si cowoknya terlalu sayang sama dia. Sampai pada titik puncaknya, saat itu hubungan dia dengan cowoknya menginjak 1 tahun 2 bulan. Saat itu cowoknya kepergok lagi ngelakuin kekerasan sama dia. Pada saat itu dia pulang kerja jam 9 malam. Dianterin sama teman kerjanya. Nah kebetulan teman kerjanya ini cowok. Saat dia sampai depan kontrakan, dia ngeliat cowoknya ini lagi nungguin dia depan kontrakannya. Dia langsung gemeter karena dia sadar dengan keadaannya. Pamitlah teman kerjanya ini untuk pulang. Terus dia masuk kontrakan diikuti sama cowoknya. Si cowoknya ini langsung banting gelas yang ada di meja. Kagetlah dia. Si cowoknya ini langsung dorong dia ke dinding hingga kepalanya ngebentur tembok. Dengan perasaan masih marah, si cowoknya ini membalikkan badan dia lalu mencekik lehernya. Lalu didorong tubuhnya hingga jatuh ke lantai. Terus cowoknya sambil bilang, "Dasar cewek murahan, gak tahu diuntung, tukang selingkuh." Dengan perasaan masih takut, dia pun menjawab, "Gua gak pernah selingkuh." Mendengar jawaban itu, si cowoknya langsung jongkok dan menampar muka dia. Bersyukurlah dia kejadian itu diketahui oleh teman kantornya yang tadi mengantarkan dia pulang. Niat awalnya hanya ingin mengantarkan makanan yang tertinggal di motornya. Tapi dengan tidak sengaja temannya ini mendengar suara pecahan gelas. Mungkin saking penasarannya temannya ini mendengarkan semuanya. Dirasa udah mulai bahaya, si temannya langsung menggedor pintu kontrakannya.
Sempat ada perkelahian si temannya dengan cowoknya. Pada akhirnya dengan sekuat tenaga dia pun berdiri dan melerai perkelahian itu. Akhirnya setelah bersusah payah dia melerai keduanya, si cowoknya ini pergi sambil bilang, urusan kita belum selesai. Mendengar ucapan itu membuat dia takut dan khawatir. Lalu temannya ini membawa dia pergi dari kontrakannya ke rumah ceweknya. Kebetulan si ceweknya ini teman sekantornya dia juga. Disitulah dia cerita awal dia dapat perlakuan kasar dari cowoknya. Pada saat itu dia pindah kontrakan di lingkungan dekat dengan teman-teman kantornya. Semenjak kejadian itu dia tidak lagi berhubungan dengan cowoknya. Sampai pada saat itu si cowoknya mendatangi tempat dia bekerja untuk minta maaf sambil menangis bahkan bersujud di kakinya. Dia sudah memaafkan semua kelakuan yang diperbuat oleh cowoknya. Tapi untuk kembali lagi dengan cowoknya, dia pikir tidak. Karena jika diteruskan, kejadian itu bakal terus berulang dan berulang lagi. Nah, itu tadi cerita dari teman gue. Dari ceritanya, gue dapat menyimpulkan kalau cowok yang sayang sama kita, dia gak bakal berani nyakitin kita. Jadi, buat kalian yang dapat perlakuan kasar, baik secara omongan ataupun fisik dari pasangan kalian, udah tinggalin. Stop, dia tuh gak sayang sama kalian. Terbukalah pada orang yang kalian percaya. Sayangi diri kalian. Dan ingat, kalian itu berharga. Oke, sekian cerita dari gue. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen cerita apa yang perlu gue ceritain. Terima kasih, see you next video.